Puluhan keluarga dan kerabat almarhum Jesvira Arifin, warga Empang Kelurahan Rahas 1, Kecamatan Katobu Kabupaten Muna mengadakan aksi demonstrasi di Kejaksaan Negeri Muna, Jumat tanggal 14 Oktober tahun 2022. Kasus tewasnya Jesvira, usai mengalami kecelakaan tunggal akibat menabrak balok kayu yang diduga sengaja dipasang di badan jalan oleh oknum polisi berinisial AD. Bensin. Dengarkan. AD diketahui bertugas di Satuan Reserse dan Kriminal Polres Muna. Pada tanggal 13 Maret tahun 2022 dikabarkan telah masuk ke Jaksa Penuntut Umum. Saat orasi, orang tua Jesvira tampak shock, bahkan sempat pingsan karena tidak bisa menerima tuntutan yang diberikan oleh jaksa terhadap pelaku, AD. Penerapan pasal dengan tuntutan hukuman 1 tahun yang diterapkan jaksa terhadap pelaku AD dianggap terlalu mengada-ada oleh keluarga korban, sehingga menjadi pemicu aksi yang diwarnai pembakaran ban bekas, saling dorong massa dengan pihak kepolisian di pintu gerbang gedung Kejari Muna. Mawan, salah satu kerabat Jesvira, mengatakan, penerapan pasal 359 yang diberikan jaksa terhadap pelaku adalah bentuk kelalaian dan tidak relevan dengan narasi kasus yang ada. Dalam kasus tewasnya Jesvira, pasal yang paling relevan untuk diterapkan adalah pasal 192 KUHP ayat 2E yang berbunyi, penjara selama-lamanya 15 tahun, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan lalu lintas dan ada orang mati lantaran perbuatan tersebut. Beberapa bulan lalu ada kejadian yang serupa, namun lokasi yang beda. Pelakunya dihukum di atas 9 tahun. Kenapa sekarang ketika ada seorang oknum polisi yang membuat kesalahan yang sama, malah hanya dihukum 1 tahun? Logika mana yang dipakai oleh Bapak? Payung hukum mana? Kalau hukuman yang dijatuhkan 8 tahun keluarga masih menerima, kata Mawan. Adanya dugaan penerapan pasal yang tidak sesuai tersebut, pihak keluarga almarhum menganggap Kejari Muna di bawah pimpinan Agustinus Bakatan Dililing bekerja tidak profesional. Untuk itu Mawan meminta Kejari Muna untuk mundur dari jabatannya. Kalau Bapak tidak tahu dengan hukum, kelalaian, dengan tegas kami sampaikan tanpa ada permohonan maaf. Karena kami sudah kecewa, saya harapkan Bapak turun dari jabatan Bapak, teriak Mawan. Maju Mas Aksi. Maju. Kawan-kawan yang lain yang di belakang, jangan hanya tinggal diam melihat teman-teman berjuang menerobos kantor kejaksaan. Mas Akses, satu komando Mas Akses, dengarkan instruksi yang saya berikan. Mas Akses, satu komando. Mas Akses, satu komando. Satu komando, satu instruksi. Bukan untuk kemudian menghalangi daripada gerakan dari teman-teman. Setelah sekian lama berorasi, 6 orang perwakilan keluarga korban diantaranya Gugun dan Mawan diterima oleh Kasipidum Agus R. Senjaya dan Kasih Intel Ferry Febrianto di salah satu ruang Kejari Muna guna menyampaikan tuntutannya. Dan paling utama, kemenangan saya secara pribadi. Kami meminta sebelum kasus ini disidangkan di Pengadilan Negeri Rahas seharusnya dilakukan dulu sidang kode etik kepada AD, ujar Mawan. Di kesempatan itu, Mawan mengatakan, jaksa seharusnya menerapkan pasal 192 ke 2E atau pasal 192 ke 1E, karena menurutnya perkara tersebut bukan disebabkan adanya kealpaan atau kelalaian, melainkan tindakan yang dilakukan AD merupakan bentuk kesengajaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Kami meminta sebelum kasus ini disidangkan di Pengadilan Negeri Rahas seharusnya dilakukan dulu sidang kode etik kepada AD, jelas Mawan. Keluarga Jesvira juga menuntut agar proses hukum yang sedang ditangani saat ini dilakukan secara transparan. Menanggapi hal itu, Kejari Muna, Agustinus Bakatan Dililing melalui Kasipidum Agus R. Senjaya mengatakan, penerapan pasal 359 merupakan alternatif agar pelaku tidak bisa lolos dari jeratan hukum. Kalau kasus ini terbukti di pasal 192 ayat 1, itu lebih bagus, terbukti 359 juga baik. Artinya minimal dari saya sendiri untuk membuktikan perkara ini supaya berhasil untuk bisa yang bersangkutan ini dinyatakan bersalah, kata Agus. Alasan digunakan tuntutan 1 tahun dikarenakan dalam fakta persidangan ada hal-hal yang memberatkan dan ada pula yang meringankan.
Selain itu kata Agus, telah ada jalur perdamaian antara pihak korban dan pelaku yang terjadi di kantor Kelurahan Raha 1. Pernyataan Agus tersebut sontak menuai reaksi dan dibantah keras oleh Gugun, perwakilan pihak keluarga korban. Gugun mengatakan, itu tidak benar. Pertemuan di kantor Raha 1 yang difasilitasi pihak pemerintah kelurahan untuk meredakan suasana di Empang yang saat itu tengah memanas. Pihak kelurahan mengambil inisiatif untuk menetralisir kembali orang Empang, bukan menetralisir kasus ini. Itu yang perlu dicatat, jangan dimultitafsirkan, tegas Gugun. Kendati sempat sedikit memanas, namun suasana kembali kondusif dan mereda setelah pihak Kejari Muna meyakinkan pihak keluarga bahwa proses hukum tewasnya Jazfira akan dilakukan secara transparan dan pasal yang akan diterapkan terhadap pelaku sesuai harapan keluarga korban. Jadi tetap kita lapis. Kita juga melihat kepentingan korban, jangan sampai dia lolos. Oke, berarti mengerucut lagi itu masalah pasal sudah masalah ya. Tidak masalah lamanya tuntutan. Artinya begini Pak Sabu, saya. Untuk meyakinkan kami dari pihak keluarga, tolong yang pertama itu sidang itu adalah terbuka untuk umum. Jangan ada yang ditutup. Itu yang pertama. Yang kedua, kami pihak keluarga, tolong kalau ada sidang, baik sidang dakwaan, tuntutan maupun vonis, tolong suratnya itu pihak kejaksaan teruskan ke pihak keluarga, agar kami juga tahu pasal apa yang diterapkan.